gimana Anies jadi nggak didukung PDIP. Kelihatannya masih digodok bang, karena memang agak keras bang pertarungan di dalam ya, antara apakah secara ideologi atau gimana. Tapi tentunya kan kita juga lihat bahwa Anies sama PDIP itu sebenarnya saling membutuhkan bang, saling membutuhkan. PDIP itu partai pemenang pemilu loh. Secara partai dia pemenang pemilu. Tapi kan bisa lihat waktu pemilihan presiden itu kan ya itulah cuma sisa baterai, ya kan? Sementara Anies itu kan hampir di Jakarta itu waktu pilpres aja itu bisa kelihatan imbang loh bang, dengan pemenang pilpresnya itu imbang kalau di Jakarta. Jadi elektabilitasnya tuh masih kuat gitu, elektabilitasnya masih kuat, dan itu bisa jadi kayak penyeimbang kekuasaan. Dan saya lihat Ibu Mega itu adalah orang yang sangat logis, dalam artian dia pasti akan mempertimbangkan. Jadi ini sebenarnya momen Bu Mega sedang mempertimbangkan apakah keputusan itu akan diambil. Nah, itu sih memang kan hak prerogatif Bu Mega. Jadi mungkin entah Bu Mega merenung atau berdoa atau gimana gitu kelihatannya. Jadi bukan nggak bisa dilihat dari katakan mimik Bu Mega. Secara politis mungkin Bu Mega cuma ingin menyampaikan pesan gitu bang. Kalau sama kita, ikut kita, aturannya seperti ini, siap nggak kira-kira? Ya jelas dong, Bu Mega punya hak, karena dia pemimpin partai. Tapi, bahwa Bu Mega itu sangat logis, dan ini mungkin juga adalah ujian ya, buat PDI Perjuangan, kan ujian demokrasinya gitu. Itu dulu kan sejarahnya, Bu Mega itu kan pastinya waktu itu harus dari darah Bung Karno yang jadi pemimpin Indonesia gitu kan. Tapi Bu Mega itu mau loh mendengar elit-elitnya gitu ya, meskipun dari grassroots itu kalau bukan darah Bung Karno itu nggak mau gitu kan. Itu mau mendengar, Bu, kalau Ibu maju, Ibu tenggelam, Ibu nggak bakalan pernah bisa muncul lagi. Itu pernah, itu dulu seperti itu. Makanya dulu Raja Jawa lah istilahnya, akhirnya cium bendera di rumah si Pitung, naik kan gitu, jadi Raja Jawa gitu. Jadi seperti itu bang, Bu Mega itu bisa seperti itu. Kalau misalnya urusan sebenarnya kan dulu ya gua aja lah jadi presidennya gitu kan, kayak Pak Prabowo misalnya. Enggak, dia kasih kesempatan gitu. Jadi dia memperhatikan juga loh, apa kata rakyat, apa dukungan rakyat. Terus kalau apakah benar secara ideologi Pak Anies beda banget dengan PDI Perjuangan? Kalau dilihat-lihat sih enggak juga loh bang. Kan marhainisme itu kan berpihak ke rakyat, rakyat kecil, kerakyatan gitu. Sementara kan Anies pernah bilang tidak mengecilkan mengangkat yang kecil dengan tidak mengecilkan yang besar. Jadi mirip-mirip lah bang, tipis kok gitu. Jadi saya rasa tunggu aja lah besok gitu. Iya. Kayaknya sih. Artinya Anies layak diusung PDIP ya? Masih mungkin bang. Kalau ada yang bilang misalnya dia nggak diundang di situ, enggak lah bang, nggak segitu-gitunya. Masa iya cuma pengen gara-gara pengen makan lemper gitu kan. Pasti kan ada tuh lemper teh itu datang ke situ. Pertanyaannya gini Toksis, pertanyaannya apakah Anies mau jadi kader PDIP? Nah itu bang ya, itu kan kita juga nggak bisa pastikan ya bang ya. Itu kan nggak bisa kita pastikan. Tapi opsinya itu terbuka loh bang. Jadi opsinya terbuka. Jadi ini sama-sama merenung. Menurut abang roman-romannya Anies ini bakal jadi kader PDIP atau enggak? Kalau mau diusung oleh PDIP? Ada kemungkinan dia mau bang. Bisa jadi bang. Itu yang ditunggu. Anies jadi kader PDIP diusung oleh PDIP. Gitu baru politisi namanya. Jangan abu-abu gitu. Maksud temen-temen gitu dari tadi.
Ada kemungkinan bisa, Bang. Kan katanya politik Iya, dinamis. harus bisa, jangan Iya. kemungkinan. Harus bisa, karena pernyataan Bu Mega jelas, harus PDIP. Gitu. Iya. Nggak bisa ngatur-ngatur PDI, kan gitu. Oh iya, itu memang karena itu juga nggak bisa dong. Kalau misalnya Pak Anies itu masuk mau ngatur PDIP ya nggak mungkin, itu satu. Jadi ini sebenarnya cuma soal perenungan ya Bang, pematangan gitu. Jadi ini soal pematangan baik dari sisi Pak Aniesnya maupun Bu Meganya gitu. Tapi untuk sedemikian banyak opsi itu Pak Anies sepertinya siap. Cuma tinggal soal Bu Mega. Apa iya nih? Apa nggak ada lagi nih kader kita yang bisa atau gimana gitu. Tapi itu kan hak prerogatifnya. Dan kita nggak tahu kita pikiran Bu Mega. Siapa kita bisa tahu pikiran Bu Mega? Tapi kalau dari sejarahnya, Bu Mega itu adalah politisi wanita yang kuat, tegas, tapi dia juga sangat logis. Itulah kenapa dia dulu dukung Raja Jawa. Gitu, Bang. Oke, ke Kim, silakan. Terima kasih, Bang Tomsis. Terima kasih untuk Bang Gali Kubur ya, selamat sore menjelang malam nih. Assalamualaikum selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Anies di ujung tanduk, Banteng. Ya. Udah sisa sehari nih. Ya, jadi begini Bang Gali, ya, sebetulnya kalau saya memprediksi kemungkinan Anies untuk diusung oleh Umi Mega itu masih jelas ada, kan gitu. Cuma kemarin itu dia agak kecewa, ya kan. Secara logika juga sebetulnya Umi Mega juga paham nggak mungkin lah, meskipun MK 60 memberikan peluang bagi PDIP untuk memajukan di pilkada, ya kan. Untuk dia sendiri satu paket bisa-bisa aja itu kan. Tapi ya kalau satu paket dari kadernya udah jelas perhitungannya itu nggak mungkin menang gitu loh, ya kan. Jadi cuman maju sebagai syarat aja ya, nggak ada hasrat untuk memenangkan pilkada itu kan tidak mungkin juga. Jadi dia memberi peluang, ya kan. Dalam hal itu juga peluang ini juga bisa dirasakan oleh kader-kadernya tentunya, tapi negosiasinya itu belum tuntas itu, ya kan. Apa saja negosiasi yang dimaksud? Tentunya ya ongkos-ongkos politiknya itu loh. Kalau masalah KTA itu ya itu udah terlihat lah. Kalau ongkos politiknya oke ya pastilah. Itu kan artinya namanya keseriusan yang benar-benar serius itu namanya gitu loh. Tapi ini mungkin masih belum, ya kan. Jadi masa ongkos politik tingkat gubernur provinsi Jakarta mau disamain dengan ongkos politik tingkat kabupaten di wilayah daerah Sumatera sana, ya kan nggak bisa, nggak logis, nggak terima dong. Emangnya PDIP ini partai apa gitu loh. Jadi serius lah maksudnya seperti itu. Dan ya Megawati sendiri, Umi Mega kan udah mengetahui sekali kan karakter dari Abah Anies ini, ya kan. Dengan Prabowo saja yang begitu baik hatinya, setelah itu waktu itu mengusung dia, ya kan. Tapi pada akhirnya kedepannya justru berseberangan, ya kan. Kenapa? Karena dilihat Anies ini terlalu dimanjakan, ya kan. Dia berharap agar ya bisa lain tentunya, kan itu. Jadi belum ada pernyataan resmi untuk menyatakan bahwa Anies ini tidak diusung oleh partai PDIP oleh Umi Mega. Memang Umi Mega itu dengan kata-katanya itu maksud si Komar. Komar itu emang Komar ada, bener ada anak buahnya si ya, Bu Mega belum tentu. Itu kan Komar itu kan mungkin istilah ditujukan oleh untuk si Abah Anies, maksudnya seperti itu. 2 kali dia sebut nama itu pada waktu pengumuman pertama, yang gelombang kedua dan gelombang ketiga pada akhirnya. Itu aja dari saya, Bung Gali Kubur. Silakan teman-teman melanjutkan narasinya. Terima kasih.
Terima kasih. Saya ingin mengutip dari Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris. Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka. Di sisi yang lain, merubah prinsip mereka demi kepentingan partai mereka. Dalam politik itu akan dinamis. Ideologi partai itu bisa aja demi kepentingan. Gun, silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Gali. Kalau saya lihat dinamika politik terutama di dalam tubuh PDIP sendiri, Bang. Ini kan ada dua kubu nih, Bang. Yang pertama, kubu dari mereka kader-kader PDIP yang jadi politisi tapi politisi bazir karena mereka sudah tidak terpilih lagi gitu loh, Bang ya. Seperti Deddy Sitorus, Reba Ciptaning, siapa lagi, Masinton kan. Mereka-mereka yang sudah tidak terpilih jadi politisi tidak masuk Senayan itu kan ya istilahnya tetap kekeh kalau orang Sunda bilang memaksakan untuk Anies yang diusung oleh PDIP. Sementara Deddy Sitorus masuk, Bang. Deddy Sitorus masuk, Bang. Oh, Deddy Sitorus masuk, Bang ya? Oh, Washington enggak. Ya, terutama yang nurut yang berkoar-koar di medsos itu ya terutama kan Masinton kan ya istilahnya sempat di VT-nya itu mengatakan untuk menghadapi Mulyono ya nggak tahu yang dimaksud Mulyono itu siapa ya, jalan satu-satunya seperti itu. Akan tetapi mereka juga lupa kalau di dalam tubuh PDIP sendiri ada mereka-mereka yang benar-benar kader yang tulen lah, kader yang sudah mendarah daging. Mereka juga pasti mengingatkan Megawati karena kan PDIP itu kan salah satu partai kaderisasi kan itu. Mereka benar-benar mengedepankan kader-kader mereka. Nah, dalam hal ini juga nanti kita tunggu ini keputusan Megawati karena kan semuanya tetap di Ibu Ketua Umum kan keputusannya gitu. Apakah PDIP akan memaksakan mengusung Anies tapi tenggelam ataukah mengusung kader yang lain? Karena kalau dari peta politik kita lihat 2017 perbandingan Anies dengan Ahok itu tipis lah gitu. Coba bayangkan kalau pendukung-pendukung Ahok ini bangkit lagi atau membangunkan dari tidur, kan tentunya itu suatu nilai yang plus buat RK gitu, Bang, sebagai rivalnya. Jadi ya kita tunggu aja tinggal besok Umi ini. Tapi kalau kita lihat Umi ini PDIP sendiri ini ya pasti benar-benar mikirnya harus mikir dalam gitu, Bang, karena ya kita tahu sendirilah idealisme Bu Mega itu seperti apa. Ya kita lihat gimana besok itu terakhir kan, Bang, tanggal 29. Nah setelah itu juga nanti kita juga menilai atau bisik-bisik kan Pramono Anum juga kan yang kuat yang mau dicalonkan dari PDIP. Demikian, Bang. Ya, karena pada akhirnya pemenanglah yang akan menjadi penentu dan berada di kekuasaan. Mana? Oke, Saya ya. begini, Kim ini KPK, news KPK, akun baru kayaknya. Followernya baru 30-an aja. Gini Kim ya, kalau mencermati pidato Ibu Megawati itu jelas ya, jelas sekali. Saya pikir arahnya ke Anies Baswedan ya, soal yang ngomong loncat sana, loncat sini, main satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki kah, lalu mau menang sendiri, mau untung sendiri.
itu jelas ya kata-kata Ibu Mega. Dan terakhir dia bilang apa? Komar, udahlah Komar kau urus itu, buang saja itu. Jadi Anies itu tidak akan diusung PDIP, ya. Berat. Saya yakin Anies tidak diusung PDIP. Dualisme di dalam PDIP jelas ada, ya. Ada Masinton, ada siapa lagi itu yang lain itu. Tetapi kan ini Ibu Mega. Saya berkali-kali sampaikan, selagi Ibu Mega yang jadi ketua umum, dia agak susah untuk mengusung Anies Baswedan. Mungkin nanti ketika Ibu Mega sudah turun dan tidak lagi jadi ketum, ya mungkin bisa-bisa saja. Tetapi saat ini saya dengan keyakinan penuh Anies tidak diusung oleh PDIP. Pasti mengusung kader internalnya, dan yang terbaik itu adalah Ahok, ya. Ini bukan soal menang pilkada DKJ saja, bukan sekedar pilkada DKJ. PDIP itu tahu kok, ya, tahu siapa lawannya, Kim, ya. Lalu apa ya tindakannya? Persiapan dan strategi yang dilakukan oleh PDIP cukup matang. Yang jelas ketika mengusung Anies, ya kalah. Lalu Anies itu cuci tangan, dia nggak mau tahu, dia kan diusung, dia bukan orang partai, ya. Tetapi kalau mengusung kader sendiri, kalah sekalipun, PDIP itu tetap partai yang besar dan partai yang kuat. Tidak jadi masalah, mau kalah kayak Ibu Mega tidak pernah pikir tentang kekalahan, bukan. Tetapi ini masalah jati diri partai, ya, harga diri partai. Apapun alasannya, Ibu Mega sangat kekeh dan tidak mau untuk mengusung Anies Baswedan. Itu jelas dari pernyataan-pernyataan Ibu Mega. Jadi untuk anak Abah dan Abah, saya sarankan, saya sudah berkali-kali ngomong, kalau memang bisa waktu penetapan PMK 60-70 itu, carilah partai-partai yang bisa mengusung Anies, bukan PDIP. Saya sudah wanti-wanti itu. Tetapi kan tidak dilakukan, masih mengharap ke PDIP. Ya, endingnya Anies itu bukan jadi siapa-siapa, ya, tidak akan diusung. Itu poin pentingnya. Jadi silakan saja bernarasi Anies akan diusung, tetapi saya dengan keyakinan penuh Anies tidak diusung oleh PDIP. Demikian Bang Ali. Oke. Pada akhirnya pemilu pemilu adalah untuk menang dan mendapatkan kekuasaan yang berujung mengabdi kepada masyarakat, bukan kepada partai. Gitu. Baca Bang, silakan. Ya, begini, Bang Gali Kubur ya. Tadi Pak Nono berkali-kali dari kemarin itu Ibu Mega berbicara 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Jangan seujon dulu. Orang tuh bisa 1 detik, 2 detik, bisa 1 jam, 2 jam membalikan fakta. Allah itu gak dukun payakun. Ibu Mega nerima Abah itu mudah. Bayangkan. Jadi apa di DKI ya sekarang ini yang dibutuhkan itu kemenangan untuk PDIP itu menang. Bayangkan kalau PDI memaksakan mendukung dari kadernya pasti kalah. So, kenapa? Pendukung PDI di Jakarta berapa persen? Anda harus tahu, jangan ego. Kalau Anda orang PDI harus tahu yang itunya. Bapak Nono, begini, kalau PDI mengusung dari kadernya berapa persen melawan Kim? Nah, apa anak Abah itu tunduk tarik diri, nggak bakalan milih siapa-siapa. Begitu. Tapi kalau kawin nih kolaborasi anak Abah sama anak Banten menjadi satu
luar biasa kuatnya, berapa persen PDI, berapa persen anak abah. Dan begitu, yang paling kuat itu anak abah itu di DKI paling kuat. Ketimbang anak Banteng, jadi kawinkan. Untuk lawan tim, kalau mau menang, itu rumusnya, jangan ego. Terus imbasnya itu apa? Imbasnya setelah PDI mengusung Abah Anies, nah semua pendukung Abah Anies yang tersebar seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia akan mendukung yang namanya PDI. Siapa saja yang didukung PDI akan didukung oleh anak abah. Anak abah jangan tanya militannya. Anak abah pakai kaos Banteng nanti. Anak abah udah pada pakai kaos Banteng. Pak Nono belum pakai kaos Banteng. Anak abah mah udah pakai kaos Banteng. Udah merah banget deh. Kan begitu Pak. Bukan, Bu Mega nggak mungkin. Sok, kalau Ibu Mega PDI tidak mengusung Pak Anies, 2 kali PDI akan terjungkal di lubang yang sama di pilkada ini. Kenapa? Karena anak abah seluruh Indonesia akan menarik diri, tidak boleh milih PDI. Nah, begitu Pak, maksudnya tuh. Hati-hati kalau mau selamat. Ayo seperti apa bagaimana kan gitu saling menguntungkan. Pranowo aduh apa gitu. Masa jijik katanya jijik. Itu lebih Abdul PDI sama anak abah itu lebih erat ya, 24% loh, ingat-ingat, sama 16 digabungkan melawan di Jakarta. Sok, omongan saya buktikan. Bukan pasti nyusul. Saya tanggap dulu Bang Gali. Ya. Ya, Bang. Jadi inilah anak-anak abah ini yang pemahamannya sangat rendah di bidang politik. Mereka Abah Cirebon ini itu fanatik yang buta ya terhadap Anies Baswedan. Lalu mereka tidak tahu regulasi, mereka tidak paham politik, tetapi maunya diusung, yang penting diusung. Jadi pola pikir yang hanya mementingkan diri sendiri, memaksa untuk Anies maju, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Malah dengan narasi seperti ini menjatuhkan Abah sendiri, ya, anak Abah ini dengan. Jadi tidak ada yang narasi yang coba brilian lah sedikit. Jangan yang penting PDP usung anak Abah gitu. Ya kayak gini ini. Beginilah. Kamu dengerin suara anak abah di komal anak abah. Fotonya aja Iya. foto Banteng. Jadi itu juga sebuah penghinaan. Kalau betul Banteng, mereka ingin masuk Banteng, jangan Banteng yang kurus begitu. Banteng ya gambar Banteng. Bukan Banteng asal Banteng kan sekarang udah lendak, udah kurus sekarang Banteng. Emang masih hebat Banteng? Satu catatan begini Abah Cirebon ya, Ibu Mega tidak pikir kalah dan menang, bukan. Itu harus Anda catat. Perjuangan itu harus tujuannya menang. Persoalan kalah itu urusan kedua. Kalah dengan mengusung Anies itu jauh lebih menderita, malu PDIP, malu ya. Loh, sudah mengusung Anies kalah. kalah. Tadi katanya hitung-hitungannya menang. Kata tadi hitung-hitungannya menang. Kata. Mengusung Anies sama saja PDIP itu terima kekalahan. Itu judulnya. Loh, Ya. kalau Tetapi ngusung kalau Ahok emang bisa menang. Pramono emang bisa menang. Menang dari mana hitung-hitungannya? Banyak. Kita tidak bahas soal hitung-hitungan menang dan kalah itu nanti pada saat ini kita bernarasi terkait Anies dimajukan PDIP atau tidak, ya. Kita bernarasinya akan beda ketika pendaftaran itu clear.
Jadi poin pentingnya begini ya, anak-anak Abah dan Abah. Jangan memaksakan kehendak ya. Jangan memaksakan kehendak kalian untuk diusung PDIP itu yang namanya Anies Baswedan. Tidak akan. Ya, tidak akan. Anda mesti cermati pidato-pidato Ibu Mega dalam seminggu terakhir ya. Itu clear kok. Kalaupun ada misalnya siapa Masinton menarasikan untuk mengusung Anies, kemudian Anies dia pergi ke DPD PDIP, itu jangan dianggap bahwa Anies mau diusung. Yang lucunya juga kemarin semua anak-anak Abah itu diarahkan untuk ke DPP PDIP. Sampai di sana nongol duduk panas-panasan di luar kayak orang gila semua itu. Bagus itu. Anak-anak Abah duduk di luar kayak orang Gini, gila, no. merasa bahwa akan Selama menyaksikan 79 gini no. Selama 79 tahun Indonesia merdeka, pernah nggak anak Abah ini datang ke PDIP jilat pantat PDIP? belum pernah. Ini Baru kan kemarin fenomena itu. yang baru terjadi. Justru Ini itu nggak pernah tadi, terulang fenomena 100 tahun lagi ke depan. 1000 tahun belum tentu. Jadi yang lucunya begini kali ya, mereka menarasikan, ayo nanti kita berbondong-bondong ke sana. Setelah dilihat yang di VT itu cuma Farlok sendiri dengan 2, 3, 4 orang temannya, kan gitu. Ini gimana? Iya. Lalu yang lain apa datang celingak-celingu gitu. Tunggu-tunggu sampai selesai pidatonya Bu Mega pun tidak diumumkan itu juga si Anies kemarin itu. Jadi kemarin itu anak-anak Abah itu pergi mendengar ceramahnya Ibu Mega supaya mereka itu sadar diri, tahu diri, gitu loh. Jangan berharap untuk jangan jujur kali. bukan gitu. Anda juga harus berpikir secara logis. Apa pidato Ibu Mega ya? Apa Iya, isi pidato Ibu Mega? Sakit loh kalau abang jujurnya itu ngomong. Anak-anak abang kesakitan menjerit di pojok. Apa sebentar mau sakit kalau sampai giginya runtuh, mau hidungnya Ya, udah. Gantian, udah kepanjangan ini. Saya sebenarnya dalam konteks membantu anak-anak Abah dengan Anies ini supaya jangan terlalu kecewa nantinya, ya. Ya, jangan. Jadi sebaiknya ya redahkanlah pikiran perasaan itu. Banyak berdoa supaya Anies kalau tidak diusung ya diam saja di rumah, jangan banyak-banyak bernarasi yang enggak. Ya, buktinya mereka pergi jilat juga. Apa yang dijilat kemarin? Aspal dijilat, duduk-duduk di bawah pohon, ya apa itu? Minum-minum kopi, bernarasi sampai tunggu-tunggu. Sampai sore pun diusung itu Anies. Bang sakit. Ya nggak ngurus, itu derita lo. Mau sakit mau apa, itu fakta ya yang terjadi. Yang jelas Anies itu tidak diundang oleh DPP PDIP kemarin. Ya. Tidak diundang. Ya, Saya udah, bilang no, Bang cukup. diundang. itu Bang Ali. Makasih. Oke, ke mana nih ya? Yang pro Anies tadi mana? Ini si ini Tongsis. Nah, nih Tongsis silakan. Itu apa ya? Itu mah Jini ya. Jadi Halo. kadang-kadang kita Tongsis, nggak Tongsis, bisa. kalau enggak, Ya, halo. Afiat. Silakan Afiat. Dengar nggak, Bang? Nah, Tongsis dulu. Ada nggak suaranya? Ya, dengar. Dengar nggak, Bang? Silakan. Itu gimana Ya. itu? Ya, dengar. Ya, kadang-kadang. Silakan Abang. Ya, jadi itu kadang-kadang kita nggak bisa berasumsi ya. Kita tuh nggak bisa berasumsi gitu. Pastinya mesin partai itu punya hitung-hitungan. Itu pertama. Ya. Kedua, mesin partai itu mana ada ngomong bukan soal kalah menang. Itu mesin loh. Mesin itu perlu oli, ya kan? Olinya itu dari mana? Olinya itu dari kemenangan di proses-proses pemilu, gitu loh. Dari situ olinya. Mesin partai itu mahal, jadi dia perlu oli, ya kan? Gimana kalau misalnya bendera-bendera itu berubah dari tadinya merah, ini kan kalah nih sekarang, ya kan? Itu pasti bendera-bendera ganti jadi oranye biru atau gimana gitu kan?
ya kan? Nggak merah lagi. Jadi merah, Nanti nanti jubah nanti. nanti Jakarta gimana kalau kalah juga? Cuma banyak kursi di parlemen, buat apa kursi banyak-banyak? Tapi nggak nguasain pabrik olinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Jadi kadang-kadang nggak bisa itu berasumsi. Sementara secara statistik, kalau misalnya nasional 24% lah katakan, tapi di Jakarta itu kemarin 45%, ditambah misalnya PDIP itu Pak Ganjar gitu kan sekitar 16%, itu berapa? Pasti ada hitung-hitungannya. Jadi ini sebenarnya masih proses perenungan. Kalau misalnya Pak Pramono itu, aduh, orang Jakarta itu, Pramono itu siapa sih? Nggak ada Dia yang siapanya kenal. Mulyono, gitu kan? Masih pasti bingung, Pramono itu siapa? Siapanya Mulyono, gitu. Jadi mungkin gitu. Kalau Rano Karno mereka mungkin tahu gitu. Tapi Pramono siapa ya gitu. Kadang-kadang saya aja lupa-lupa. Banyak loh Pramono di Jakarta gitu. Jadi masih itu kemungkinan itu masih terbuka. Kan ada banyak pertimbangan. Ada kemungkinan juga kan jangan kayak Airin kemarin. Udah istilahnya udah diinikan dimajukan tahu-tahu ditipeng sama yang kuning, dibilang oh harusnya yang nganterin ibu kandungnya sendiri, kan males kayak gitu kan, pasti males. Jadi ini nih lagi istilahnya tarik ulur. Kalau misalnya dibilang harus kader sendiri atau apa gitu kan, nggak seperti itu prosesnya. Sejarahnya itu udah buktikan bahwa Bu Mega itu juga orang yang sangat logis. Jangan pikir dia nggak bisa berhitung. Hitungan politiknya tuh sangat kuat dari dulu. Itulah kenapa istilahnya Raja Jawa bisa naik dulu itu. Gitu. Jadi ini pasti bukannya. Dan istilahnya juga banyak gitu.